Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan melakukan umroh. Tapi terkadang ada satu ketika aku berpikir kenapa Allah masih mengizinkanku untuk tetap tinggal di tanah sucinya. Karena walaupun kita nggak tahu, dulu sebenarnya nggak pernah kepikiran bisa tinggal lama di sini. Tapi satu hal yang selalu berdengung di kepalaku adalah terkadang apa yang kita sukai itu belum tentu baik buat kita ya. Tapi sesuatu yang mungkin menurut kita nggak baik, ternyata menurut Allah itu baik di mata kita. Alhamdulillah, dengan semuanya atas izin Allah, hari ini Allah izinkan bukan hanya umroh untuk diri sendiri, bahkan bisa menghadiahkan badal untuk orang-orang terkasih, orang-orang tersayang. Dan juga menjadi kepercayaan ya buat orang-orang yang pengen umrohin keluarganya yang sudah wafat. Dalam artian, dulu kepengen banget umroh ya, bahkan mikirnya itu kayak bisa nggak ya, mampu nggak ya, tapi rindu banget sama tanah suci Mekah Madinah itu. Walaupun sebelum berangkat dulu nggak terbayangkan bagaimana indahnya, dan ternyata benar-benar indah dan selalu buat rindu teman-teman. Satu hal yang pengen aku kasih tahu ke kawan-kawan, ini terlepas kalian mau percaya atau enggak, selagi kalian punya mimpi, selagi kalian punya keinginan, mintalah sama Allah dan harus yakin permintaan itu dikabulin. Permintaan itu dikabulin. Karena apa? Karena kalau kita nggak yakin, hanya sekedar minta, hanya sekedar lisan aja yang basah gitu, tapi nggak yakin gitu, dikabulin nggak ya, dikabulin nggak ya, itu doa kita bakalan susah untuk diijabah. Tapi kalau kita yakin, suatu saat pasti ada masanya, suatu saat pasti ada momennya. Terlepas rezekinya mau dari mana, Allah bakalan kabulin teman-teman. Dan itu udah terjadi di aku. Yang dulunya agak sempat pesimis, tapi aku mau ubah pola pikirnya. Allah pasti sayang sama aku, Allah pasti rindu sama aku, Allah pasti undang aku nanti ke tempatnya yang paling mulia. Tapi dengan effort ya teman-teman ya. Effortnya bukan hanya sekedar bekerja, tapi kadang-kadang sholat malam, tahajud, qiyamul lail, kemudian baca Quran, duha, hal-hal seperti itu ya. Semakin kita dekat sama Allah, semakin Allah ijabah nanti doa-doa kita. Dan gak ada doa yang gak dijawab, pasti diijabah. Cuman memang kadang butuh momen ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak pun dikabulkan di dunia, Allah nanti kabulkan di akhirat teman-teman. Jadi mau dibilang doa itu silahul mu'minin, itu benar. Doa itu senjata kita teman-teman, khususnya orang-orang mukmin ya, orang-orang beriman. Aku nggak bilang aku yang paling soleh, karena jujur aku juga banyak dosa, aku juga banyak salah, dan aku selalu menyesal atas perbuatan itu, dan aku memohon ampun kepada Allah. Itu artinya kita yang ke tanah suci ini pun bukan orang-orang yang bersih dari dosa, enggak. Justru mungkin kita punya banyak dosa, kita banyak memikul banyak dosa, tapi ketika kita yakin Allah cinta sama kita dan Dia bakalan ngabulin permintaan kita dan bakal berikan momen yang paling indah itu, atau yang namanya hidayah ya. Ketika hidayah itu sudah datang teman-teman, bagaimanapun caranya, dalam bentuk apapun itu, segera kejar teman-teman. Karena hidayah itu mahal, bahkan lebih mahal dari sekedar berangkat umrah atau haji. Hidayah itu mahal teman-teman. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim, Allah wafatkan kita dalam keadaan terhapus segala dosa-dosa, dan teruslah berpikiran positif, teruslah berdoa kepada Allah, yakin bahwa setiap doa kita itu pasti Allah ijabah. Itu aja, semoga ini bermanfaat. Sekedar sharing aja, kadang kayak perlu aku ngasih tahu ke teman-teman gitu ya. Walaupun aku nggak bisa buktiin apa-apa ya, buktinya sekarang aku berada di kota suci Mekah dan kadang-kadang di Madinah. Yang paling indah lagi adalah kalau izinkan bulan Ramadan kemarin puasanya di Mekah, Idul Fitrinya di Madinah. Paket komplit bahkan ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb, itu aja, semoga bermanfaat. Share video ini kalau kalian rasa video ini bermanfaat dan punya efek positif. Barakallahu fikum.